Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda pada kali ini. Pada kesempatan peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini, saya mengambil tema Spirit Sumpah Pemuda, memutus rantai pernikahan dini. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahwa hanya dengan komitmen bersama kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu pekerjaan rumah bangsa ini yang belum tuntas sampai hari ini adalah mengatasi maraknya pernikahan dini. Maraknya pernikahan dini ini tentu merupakan kondisi yang patut disayangkan, mengingat implikasi pernikahan dini atau anak sangat besar. Pertama, rawan perceraian. Pernikahan bukan sekedar urusan papan dan sandang, melainkan juga kesiapan dan kematangan mental. Usia yang masih muda bisa dipastikan kedewasaannya kurang stabil, sehingga tanggung jawab dan cara berpikirnya pun masih belum stabil. Maka akan bisa terjadinya yaitu berujung KDRT dan juga perceraian. Kedua, mengamputasi hak dasar anak. Jelas bahwa pernikahan usia dini menghilangkan masa anak-anak untuk mengembangkan perilaku sosialnya dan juga kehilangan waktu bermainnya. Ketiga, terputus sekolah. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional menyebutkan bahwa sebagian dari mereka yang menikah dini tidak menyelesaikan pendidikan SMA. Jenjang pendidikan tentunya tidak hanya sekedar dengan jenis pekerjaan yang didapat anak kelak, melainkan juga berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tidak hanya itu, manusia berdasarkan penelitian UNICEF bahwa perempuan yang melahirkan pada usia 10-14 tahun beresiko 5 kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibanding dengan mereka yang hamil dan bersalin pada usia 20-24 tahun. Tentunya resiko lain seperti bayi prematur, kekurangan gizi, dan lainnya adalah hal-hal yang setiap saat menimpa pasangan yang menikah di usia muda. Upaya penekanan, hadirin sekalian, setidaknya terdapat beberapa faktor mengapa pernikahan dini di era kekinian masih menjadi pilihan. Pertama, inisiatif orang tua. Kedua, ekonomi. Ketiga, pemuka agama. Dan kelima, hamil di luar nikah. Setidaknya terdapat beberapa upaya penekanan. Pertama yaitu mengoptimalkan peran lembaga keagamaan seperti penyuluhan di kantor urusan agama atau KUA. Penyuluhan di kantor KUA harus gencar mengkampanyekan dampak negatif atau kerugian dari menikah dini. Hal ini sebagai langkah untuk memutus rantai pernikahan dini yang sampai detik ini masih digemari. Misalnya memberikan edukasi bahwa pernikahan dini dapat memicu KDRT dan perceraian. Pernikahan dini juga rawan terhadap trauma, dan juga risiko trauma ini akan dialami oleh sang istri ketika hamil dengan organ reproduksi yang belum siap.
Lebih lanjut, menurut data, anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lebih besar untuk meninggal dalam kasus pernikahan dan juga persalinan dibanding dengan yang berusia 24 tahun atau 20 tahun. Kedua, meluruskan paradigma. Selain itu, paradigma kebanyakan masyarakat yang mengatakan bahwa menikah adalah salah satu cara untuk meraih kebahagiaan. Sehingga semakin cepat itu semakin baik. Hal ini tentunya harus diluruskan. Menikah seperti yang diimpikan itu justru akan menjadi malapetaka kala tidak diantisipasi dengan kesiapan baik mental maupun finansial yang matang dan juga mapan. Jadi masyarakat harus mulai membuka hati dan pikirannya bahwa menikah bukanlah sesuatu yang enteng atau gampang. Perlu bekal yang memadai, karena itu prinsip yang dipegang adalah sekolah, mencari nafkah, lalu menikah. Dan juga yang ketiga yaitu berpikir futuristik. Pandangan orang tua bahwa menikahkan anak dan juga menggendong cucu merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri untuknya. Memang itu benar adanya. Tetapi yang tidak tepat adalah mendesak anak untuk segera menikah. Pun sang anak juga memiliki cara berpikir senada, yakni menikah merupakan salah satu jalan untuk membebaskan beban dari orang tua. Cara berpikir seperti ini harus difirmat. Artinya, masyarakat harus mulai berpikir futuristik dan holistik. Bahwasannya hidup tak sekedar di sumur, dapur, dan kasur, melainkan juga berjuang untuk agama, bangsa, dan juga negara. Lalu yang keempat, menciptakan lapangan kerja, menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak perempuan maupun anak laki-laki untuk mengakses pendidikan dan pelatihan keterampilan ekonomi adalah cara yang tepat untuk menekan angka pernikahan dini. Selain itu, riset lebih mendalam terkait isu pernikahan dini harus digencarkan. Hadirin sekalian, pemuda sebagai agen perubahan atau agen of change ialah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dihindari. Pemuda Indonesia selalu menjadi penentu momen yang penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, melalui pidato kali ini, yaitu Spirit Sumpah Pemuda, pemuda harus bisa menjadi bagian utama dalam mengatasi maraknya pernikahan dini ini. Dan juga tentunya akan menjadi cerminan untuk para pemuda-pemuda lain untuk tidak melakukan pernikahan dini. Karena pernikahan dini sangat banyak dampak negatifnya kepada diri kita dan juga bisa berdampak kepada orang lain dan juga orang tua. Oleh karena itu, untuk pernikahan dini tidak disarankan, terutama untuk usia dini yaitu 10-14 tahun, bahwa rentan terhadap usia 10-14 tahun yaitu yang mengalami resiko trauma dan juga memicu KDRT tersebut. Maka dari itu, dengan adanya pidato kali ini yang menyampaikan kepada seluruh pemuda-pemudi untuk tidak melakukan pernikahan dini. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga pidato kali ini yang berjudul pernikahan dini tidak terjadi, dan juga terima kasih dan saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.